Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam kegiatan rutinitas kita, kegiatan belajar mengajar. Semoga apa yang menjadi tujuan kita pada kesempatan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ke tujuan-tujuan kita pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan sama-sama berdoa ya. Pak Guru minta satu orang yang memimpin doa pada Ananda Ahmad untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar agar lebih barokahnya ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, selanjutnya Pak Guru ingin cek kehadiran kalian dan langsung saja Pak Guru panggil satu-satu ya. Ahmad, Ayu Lestari, Lati, Cinta Laura, Muhammad Al-Fazar, hadir. Muhammad Fauzan, Muhammad Fidi, Nawar Bulan, Novita, Nurdita Andriani, Hadir Pak. Nur Laila, Putra Muhammad Fan, Putra Muhammad Fen, Putri Sakina, Hadir Pak. Astuti, Rosa, Sulastri, Sulistia, Hadir Pak. Janatul Aulia, Hadir Pak. hadir semua. Baiklah anak-anak, sekarang kita mencoba membahas materi pembelahan sel. Namun sebelum itu, Pak Guru inginkan kepada kalian, coba kalian bayangkan dan perhatikan rambut kalian dan kuku kalian. Vidi, ada kuku? Ada Pak? Ada ya? Yang lain? Ada. Pastinya kalian punya kuku ya? Kira-kira berapa kali dalam seminggu kalian melakukan pemotongan kuku atau rambut? Satu kali. Ada yang satu kali seminggu. 2 kali dalam seminggu. Oke. Kalau Muhammad Fen, berapa kali? 1 kali dalam seminggu. Begitu juga dengan rambut ya, rambut yang laki-laki. Otomatis kayaknya 1 kali dalam sebulan melakukan proses pemotongan rambut. Begitu juga dengan kuku. Nah, pertanyaan Pak Guru, mengapa kuku yang sudah dipotong atau rambut itu dapat memanjang kembali? Saya Pak yang menjawab. Silakan. Karena pada kuku terdapat sel yang terus membelah menjadi sel kuku yang baru. Sel yang kuku yang lama akan terus naik dan keluar. Sel kuku yang lama akan terus naik dan bertambah ya, bertambah panjang. Ada istilahnya regenerasi sel, ya, pembelahan sel yang nantinya Pak Guru akan jelaskan secara detail. Oke? Ketujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini ada 3 ya. Mohon satu orang untuk baca tujuan kita hari ini. Ahmad. 1. Peserta didik mampu menjelaskan tentang pembelahan sel. 2. Peserta didik mampu menganalisis karakteristik dari masing-masing pembelahan sel.
3. Peserta didik mampu membandingkan jenis-jenis pembelahan sel. Ada beberapa permasalahan ya yang akan nantinya kalian diskusikan ya. Nah, Pak Guru ingin membagi kalian 3 kelompok. Jadi di sini yang merasa diri pilih nomor 1, kelompoknya di sini. Yang memiliki nomor atau angka 2 boleh di sini, yang ketiga di sini. Oke, lakukan sekarang. Sebelum Pak Guru bagikan LKPD-nya, tolong perhatikan video berikut ini ya. Tadi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai materi biologi yang terfokus pada penjelasan lengkap mengenai pembelahan sel secara mitosis. Mau tahu seperti apa videonya? Tonton terus ya video ini. Pembelahan sel memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Menurut teori sel yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Pada tahap akhir pembelahan mitosis, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma. Sekarang kita akan masuk pada 4 fase pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu profase. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, lalu benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Fase yang kedua yaitu metafase, yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Fase yang ketiga yaitu anafase. Kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki... Diamati video tadi? Nah, sekarang Pak Guru ada masalah ya yang akan kalian diskusikan nantinya. Nah, cara mengisi LKPD yang Pak Guru bagikan ya. Oh, aman ya. Selamat bekerja ya. Sesuai dengan, tolong perhatikan video yang Pak Guru bagikan kemarin ya. Di situ ada semua terkait dengan materi-materi yang akan kalian bahas pada kesempatan ini ya.
Dilanjutkan. Halo. Oke ya. Itu artinya jangan terlalu tegang. Rileks saja untuk menyelesaikan tugas yang Pak Guru berikan. Sudah memberikan beberapa link ya, juga video sebagai bahan referensi kalian. Di situ ada semua ya. Tinggal kalian ikuti dan isi LKPD yang Pak Guru bagikan. Ya, Pak. Atau butuh referensi lagi, Pak Guru tampilkan ini ada satu video ya. Silakan dilihat lagi video untuk melengkapi LKPD yang kalian kerjakan ya. Sekarang kelompok 3 sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita akan mempresentasikan ya. Nah, Pak Guru ingin kelompok 1 siap-siap dengan segala kemampuannya. Oke, sudah siap? Siap. Ketika kelompok 1 menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusinya, mohon perhatikan ya untuk kelompok-kelompok 2 dan 3. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Satu orang moderator materi ya. Duduk di sini aja. Sini aja deh. Ya. Boleh? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari SPT yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kami sehingga kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pembelahan sel. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Muhammad Fauzan dan didampingi oleh keenam rekan saya memaparkan materi. Saya serahkan kepada pemateri 1 untuk bisa melanjutkan. Masalah penyakit busuk pada tanaman bawang merah, terutama sekali pada daun, umbi, dan merah karang, bukanlah masalah baru lagi di dunia pertanian. Salah satu penyebabnya adalah serangan mikroba. Biasanya setelah terserang parah, barulah muncul gejalanya. Malah tanaman yang selalu terlihat sehat pun bisa mati dan organik, seperti jamur, bakteri, ragi, dan lain-lain. Sebagian bahan organik yang berasal dari pupuk tersebut ataupun tanah akan terus diurai dan dikonsumsi mikroba ini untuk melanjutkan kehidupan serta perkembangbiakannya. Dengan bioteknologi, sebenarnya menentukan mikroba patogen yang langsung merusak tanaman, melainkan dari Materi kami dari kelompok 1 untuk memahami secara mendalam lagi terkait dengan materi yang kami sampaikan. Saya selaku moderator membuka sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan anggota kelompok lain dipersilahkan untuk bertanya. Oke, kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa yang mau bertanya? saya, Pak. Silakan. Kelompok 2 ingin bertanya, apa itu penyakit embun bulu pada bawang merah? Apa itu penyakit embun bulu pada bawang merah? Boleh dijawab? Untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nurita, saya persilakan kepada Donatul Aulia untuk menjawabnya. Penyakit embun bulu atau busuk daun, downy mildew, disebabkan oleh cendawa Coccydecronaspora cubensi. Patogen penyakit embun bulu ditularkan melalui angin. Gejala serangan pada tanaman bawang merah ditandai daun berwarna pucat dan menguning. Selanjutnya dari kelompok 3 atas nama Tuti. Yang bertanya, apa yang menyebabkan bawang merah busuk? Baik, saya sendiri yang akan menjawabnya. Menurut hasil penelitian, diperoleh penyebab penyakit busuk umbi pada bawang merah adalah adanya jamur Fusarium oxysporum FSPCP yang mempunyai karakteristik secara makroskopis, yaitu koloni jamur yang berbentuk bulat, berwarna putih,
dan pertumbuhan permukaan koloni yang berbenang halus. Kita lanjut ke kelompok 2 atau 3. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Muhammad Fidin, dan selebihnya saya akan serahkan kepada pemateri 1. Bawang merah Allium oscalonicum L merupakan jenis tanaman semusim yang memiliki umbi berlapis. Menurut Rahayu dan Berlian tahun 1999, morfologi bawang merah terdiri atas beberapa bagian seperti akar, umbi atau buah, biji, daun, dan bunga. Tanaman bawang merah merupakan tanaman yang tumbuh berumput mirip seperti rumput. Anakan baru pada tanaman bawang merah setiap rumpun dapat berkembang sekitar 10 sampai 15 anakan. Secara morfologi, akar bawang merah terdiri atas rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Sedangkan secara anatomi, struktur dalam, akar tersusun atas epidermis, Nya dilanjutkan oleh pemateri 2. Bawang merah memiliki akar serabut pendek yang berfungsi menyerap air dan nutrisi yang ada di sekitar tempat tubuhnya. Akar bawang merah tumbuh di permukaan bawang cakram. Sedangkan di bagian atas cakram terdapat mata tunas yang dapat menjadi tanaman baru. Tunas ini dinamakan tunas lateral yang akan membentuk cakram baru. Cakram merupakan tempat tumbuhnya akar dan tunas, sekaligus berfungsi sebagai batang pada tanaman bawang merah. Rangkuman 1994. Morfologi akar serabut yang dimiliki menyebabkan akar bawang merah hanya berkembang di permukaan tanah dan dangkal, sehingga tanaman ini Ya, kelompok 1, kelompok 3 boleh memberikan pertanyaan ke kelompok 1, ke kelompok 2 maksudnya. Apa fungsi akar pada bawang merah? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan menjawab pertanyaan dari Sulastri akan dijawab oleh Nurdika Anjirani. Akar tanaman bawang merah terdiri atas akar pokok primary root yang berfungsi sebagai tempat tumbuh akar adventif dan bulu akar yang berfungsi untuk menopang berdirinya tanaman serta menyerap air dan zat-zat hara dari dalam tanah. Kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja penyakit pada bawang merah? Saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari saudari Hafijah. Salah satunya yaitu adanya infeksi penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, dan berbagai macam patogen lainnya yang mampu menurunkan hasil produksi bawang merah. Beberapa penyakit yang umum menginfeksi bawang merah antara lain bercak umum, busuk umbi, antarnoksen, busuk putih, dan busuk daun. Apakah saudari Hafijah sudah paham? Paham. Oke, mungkin ada yang lain? Itu aja ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Bagus sekali ya presentasinya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Gimana? Kelompok 3 sudah aman? Sudah siap? Sudah. Siap. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sebagai juru bicara atau moderator atas nama Muhammad Al-Fajar, didampingi oleh 6 rekan saya. Astuti ya. Langsung saja kita masuki ke materi pertama. Bawang merah merupakan komoditas hortikultura berumur pendek dan mempunyai nilai komersial tinggi, risiko tinggi. Tanaman bawang merah merupakan tanaman hortikultura yang sudah sejak lama dibudidayakan oleh petani secara intensif. Komoditas unggulan pertanian ini memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Meskipun saat ini banyak petani bawang merah, namun dalam proses budidayanya masih ditemui berbagai kendala, terutama dari segi teknis budidaya. Oleh sebab itu, penggunaan benih bermutu, varietas bawang merah yang mempunyai sifat-sifat unggul, pengendalian hama, penyakit terpapar
Sejumlah hama yang muncul pada tanaman bawang merah. 1. Ulat tanah atau Aglotis ipsilon merupakan ulat berwarna hitam keabu-abuan. Binatang ini aktif merusak tanaman pada malam hari dan kadang bersifat kanibal. Adapun Oke, kelompok 1 sudah ada 1 orang, kelompok 2 ada berapa orang itu? Ada 1 orang yang angkat tangan ya. Boleh dilanjutkan? Pada saudara Ahmad dipersilakan. Ahmad dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, kira-kira bagaimana langkah penanganan terhadap ulat tanah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad. Penanganan bisa dilakukan seperti menangani ulat tanah. Namun untuk pestisida alami bisa memanfaatkan istirahat demikian untuk mengusir hama ini. dari kelompok 1, saya ingin bertanya, bagaimana gejala tanaman yang diserang hama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Diki. Adapun gejala tanaman yang diserang hama ini adalah tanaman atau tangkai daun lebar karena tangkalnya dipotong. Oh, tidak pas ya. Pak, Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Menyimpulkan dari apa yang kalian tonton tadi. Pembelahan sel dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Perbedaan antara pembelahan sel mitosis dan meiosis adalah pembelahan sel mitosis terjadi pada tubuh dan somatik, sedangkan pembelahan sel meiosis terjadi pada gamet dan sel kelamin. Oke, yang lain? Sakinah, boleh sedikit menyimpulkan terkait dengan apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini? Silakan. tahapan pembelahan mitosis yang terjadi pada akar bawang bombay, Allium cepael, diantaranya yaitu tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Syarat tumbuh tanaman bawang merah adalah bawang merah akan tumbuh optimal dengan tanah ber-pH 5,6 sampai 6,5 dan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Untuk itu, sebelum bibit ditanam, sebaiknya tanah harus disiram terlebih dahulu. Bahkan bila perlu dibuat atap untuk bisa menjaga yang cukup tinggi untuk bisa menjaga bibit yang baru ditanam dari panasnya terik matahari dan hujan. Oke, lagi mungkin? Rosa? Oke. Hasil penelitian diperoleh penyebab penyakit umbi pada bawang merah adalah jamur Fusarium oxysporum PSP capai yang mempunyai karakteristik secara makroskopis, yaitu koloni jamur yang berbentuk bulat berwarna putih, pertumbuhan permukaan koloni berbenang halus. Sudah? Sudah, Pak Guru. Oke, tepuk tangan spesial buat Ananda Rosa ya, yang bisa sedikit memberikan kesimpulan. Mungkin itu saja terkait dengan materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Pak Guru inginkan posisi meja, kursi juga kalian pada posisi awal ya. Kembali ke posisi awal. Oke, kita lanjutkan. Dan sebelum pulang, alangkah baiknya kalian berdoa ya. Tolong ketua kelas pimpin doa. Dan teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya, terima kasih. Dan pastikan semua perlengkapannya, alat tulis, HP, semuanya posisi
aman ya, supaya tidak ada lagi ketinggalan. Boleh kita pulang hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu di lain waktu. Untuk pertemuan kali ini Pak Guru akhiri ya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.